Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang social interaction dalam game mekanik. Jadi, social interaction ini merupakan sebuah jenis mekanik yang baru bermunculan setelah adanya sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Dalam sosial interaksi sebetulnya tidak berpengaruh langsung terhadap gameplay, tapi berpengaruh terhadap traksi user. Harapannya dengan menerapkan, social interaction dalam mekanik game itu banyak, user-user baru yang masuk ke dalam game. Artinya, orang-orang yang nggak tahu tuh ada game ini karena melihat, postingan di media sosial, "Wah, ada game yang bagus nih kayaknya nih." Akhirnya dia, tertarik terus, berusaha untuk mendownload gamenya. Ini kira-kira, ide dari social interaction itu adalah, membuat, jumlah, orang yang mendownload atau memainkan ini jadi semakin tinggi. Nah, di sini beberapa poin utama di dalam social interaction biasanya adalah melakukan sharing progress game mereka. Ini biasanya buat, apa ya, buat dulu-duluan ya, buat dulu-duluan, buat pamer-pameran biasanya kalau di game gacha tuh kayak Genshin Impact biasanya, "Saya dapat, karakter ini loh, saya dapat karakter," siapa namanya, Raiden Shogun misalnya. Ini kan termasuk, karakter yang langka dan enggak semua player punya. Nah, tiba-tiba dia kebetulan dapat gitu ya, pada saat ngegacha dia dapat, oh pamer nih, pamer ke teman-teman, "Eh, aku dapat game ini loh," gitu, dapat karakter ini. Harapannya, orang-orang yang nggak tahu Genshin Impact baru ngeliat, "Eh, karakternya bagus juga nih, bisa pakai tombak, ini game apa namanya ya? Coba saya, download juga." Nah, harapannya seperti itu. Kemudian ada juga, di social interaction-nya ada, cara player berinteraksi dengan player lain. Ini standar sebetulnya di game multiplayer udah ada. Ini juga diterapkan dalam, game-game, online, sehingga player bisa, chatting atau ngobrol dengan player lain di dalam game dengan menggunakan berbagai bahasa, tergantung dengan bahasa mereka biasanya. Nah ini, contoh, game klasik yang mulai menerapkan ini di media sosial namanya Farmville ya, ini game zaman dulu ketika, Facebook lagi rame banget, kemudian ada satu game yang terinteraksi dengan API-nya si Facebook. Nah di sini bukan hanya sekedar si, player itu bisa pamer terhadap, apa namanya ini, persawahan atau perkebunannya mereka atau peternakannya mereka, tapi juga si player bisa meminta tolong kepada player untuk, membantu perkebunannya. Ini menarik sebetulnya sehingga, saling menguntungkan ya ketika seorang player meminta tolong kepada player lain, "Eh, tolong dong ini, nanti besok, saya mau panen, tolong ya kamu bantuin panen," gitu. Nanti hal yang sama player itu akan juga mendapatkan keuntungan dan juga bisa balas minta tolong juga. "Ya tadi, saya udah panen, punya kamu kemarin, nanti besok gantian ya tolong bantuin saya panen yang ini," gitu misalnya. Ini ada satu proses, bagaimana bukan hanya sekedar ngobrol tapi juga, benar-benar ada interaksi saling membantu di dalam game. Nah, untuk, yang levelnya adalah, multiplayer atau action cepat itu biasanya kita, sudah familiar dengan mekanik di dalam Mobile Legends misalnya. Kalau di Mobile Legends itu ada beberapa fitur yang pada saat karena ini adalah permainan tim 5 lawan 5, di situ ada beberapa fitur untuk, memberikan atau, meminta pertolongan. Jadi misalnya kita lagi jaga tower, tiba-tiba ada diserang sama 2 orang. Wah, kita nih terdesak gitu ya. Nah, kita bisa, melakukan, beberapa tombol yang nanti akan, apa ya, menyebarkan peringatan kepada teman-teman kita, "Oi, aku lagi diserang nih, tolong bantuin," gitu ya. Tanpa kita harus melakukan, chatting, kalau chatting kan kelamaan. Atau kalau misalkan di Mobile Legends memang sudah ada, fitur voice chat. Jadi, bisa sambil main bisa langsung voice juga. Ini adalah satu bentuk bagaimana social interaction diterapkan di dalam gameplay. Ini hal yang sama juga berlaku di, Genshin Impact ya. Jadi walaupun Genshin Impact bukan game multiplayer seperti Mobile Legends, tapi, Genshin Impact juga menerapkan, social interaction dalam bentuk co-op, yang dalam bentuk cooperation artinya ada tugas-tugas yang bisa diselesaikan bersama-sama. Ini biasanya, terkait dengan event, ada event-event tertentu butuh senjata tertentu atau harus mengalahkan monster tertentu, biasanya ada mode co-op yang bisa dinyalakan, supaya nanti, proses menyerang monsternya itu bisa bareng-bareng. Nah, social interaction sebetulnya, tidak terkait langsung dengan mekanik dalam game, tapi ini, akan berkaitan langsung dengan bagaimana proses reputasi, bagaimana Anda bisa membangun reputasi game di, dunia media sosial. Jadi, saya sangat juga menyarankan bagaimana Anda bisa merancang social interaction ini di dalam gamenya.
Silakan Anda diskusikan dengan teman-teman tim Anda dan berikan alasan logis terhadap mekanisme social interaction yang akan diterapkan dalam game Anda seperti apa. Kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.